العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Darus Sahid Ustaz Rosyad Said MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP SMA Darus Sahid Sampang yang berbahagia. Sanjung syukur untuk Zat yang Maha Agung yang memiliki nama Ya Ghafur Ya Sabur, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga hari ini Senin 19 Agustus 2024 dapat terselenggara acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif di lingkungan sekolah bertempat di Aula SMA Darus Sahid. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada insan yang mulia yang bermahkota kehormatan dan berhias kesabaran. Dialah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Darus Sahid Sampang kepada Ustaz Rosyad Said MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, terutama kepada calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Siti Alfia SPD yang saat ini sedang menjalani program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sampang. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menyimak, dan setidaknya kita mengambil beberapa poin dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Alfia nanti sebagai bekal untuk kemudian membangun sebuah lingkungan belajar yang kondusif. Karena di Lokakarya 1 itu tentang bagaimana membangun tentang komunitas praktisi, kemudian yang kedua itu tentang bagaimana visi seorang guru penggerak bisa menciptakan sebuah lingkungan belajar yang kondusif. Tentunya budaya positif ini nanti ketika sudah menjadi menjadi budaya di sekolah kita, maka keyakinan itu akan menjelma menjadi menjadi kondusivitas di dalam sekolah kita. Jadi mudah-mudahan ini adalah pengalaman berharga ataupun ilmu berharga yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Bagaimanapun sementara kita harus mendobrak dari kebiasaan-kebiasaan kita membuat aturan sendiri, kemudian di mana aturan itu kalau dilanggar dilaksanakan dengan cara pemberian hukuman, kemudian kita bergeser sedikit kepada konsekuensi. Dan sebenarnya yang kita harapkan dari budaya positif ini adanya budaya yang sudah melekat dengan lingkungan belajar kita, yaitu adanya restitusi setiap adanya persoalan ataupun masalah yang terjadi di tengah-tengah siswa kita, sehingga ini adalah
lingkungan belajar yang kondusif di sekolah kita. Saya rasa marilah kita semuanya bersemangat untuk menyongsong materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aulia. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang apik dan bermanfaat yang bisa kita terapkan dalam lingkungan belajar, sehingga murid-murid kita menjadi well-being, belajar dengan senang dan bahagia, dan cita-cita mereka akhirnya tercapai. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Cara selanjutnya yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aulia SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya belajar bersama dengan saya di sini, dan saya berharap setelah adanya kegiatan ini saya menginginkan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita, sehingga apa yang saya cita-citakan di mana di sekolah ini dapat membudayakan positif bisa tercapai. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mulai, dan saya sebenarnya ingin tahu terlebih dahulu tentang ini Bapak Ibu, budaya positif. Jadi budaya positif menurut pandangan Bapak Ibu ini seperti apa, dan gambarannya itu seperti apa? Saya menginginkan satu guru atau dua, silakan untuk memberikan sedikit gambaran tentang budaya positif. Baik, mungkin di antara guru mungkin memberikan gambaran sedikit tentang budaya positif itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Fia. Menurut saya budaya positif itu adalah di mana murid-murid membuat keyakinan kelas yang ada di kelasnya, dan kemudian keyakinan kelas itu dilakukan menjadi budaya-budaya positif, atau di mana yang sudah ada keyakinan tersebut disalurkan atau dilakukan anak-anak didik kita dalam budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Mungkin ada pendapat lain tentang budaya positif? Silakan. Oh, Pak Lina. Silakan Pak
Bapak Ibu. Senyum lagi untuk yang kesekian kalinya. Iya, senyumnya indah. Ustaz Salim. Wah, ya. Ustaz Salim ini jarang senyum, tapi sekali senyum membawa maut. Ya, makasih. Ya, oke Bapak Ibu silakan kembali. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menggali fokusnya Bapak Ibu. Kira-kira fokus apa tidak? Apa yang saya katakan? Jadi saya ingin Bapak Ibu hanya cuma satu kata, tepuk tangan. Gak tahu tepuk tangan, pasti tahu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sering mengajarkan anak ini, ayo tepuk tangan. Nah, sering kan speaking seperti itu. Nah, sekarang saya balik, saya mau speaking Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang tepuk tangan satu, ya tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi perlu digarisbawahi
disiplin itu. Kalau kita lebih biasanya keseharian kita, makna disiplin ini menurut Bapak Ibu apa? Siapa yang memberi tanggapan? Ustaz Salim mungkin apa? Sering Ustaz Salim memberikan kata disiplin, disiplin. Saya ingin tahu Ustaz Salim, apa makna kata disiplin? Terima kasih dan terima kasih. Menurut pemahaman saya, disiplin itu merupakan sebuah kunci untuk menggapai segala apa yang diinginkan oleh setiap manusia. Karena tanpa berdisiplin diri, semuanya akan nonsen, sia-sia. Jadi sudah suatu keharusan ketika kita ingin menggapai sebuah cita-cita, maka cita-cita itu tidak akan didapat tanpa melalui disiplin. Kata disiplin ini bisa diartikan dalam semua bidang, semua aspek, mau apapun yang kita kerjakan tanpa dilalui dengan sebuah disiplin, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau sudah disiplin, itu sudah didahulukan, insya Allah keinginan-keinginan yang ingin kita capai, insya Allah tercapai, tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah berdisiplin, insya Allah pasti sukses. Tanpa disiplin, insya Allah sukses itu mustahil bisa capai. Itu dengan saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Salim, luar biasa. Makna disiplin menurut Ustaz Salim jadi berpengaruh besar. Dan kalau saya menanyakan kepada peserta didik, malah sebaliknya Bapak Ibu. Kemarin saya sempat bertanya sedikit di kelas 10. Nah, menurut kamu disiplin itu apa? Aturan Bu, aturan. Terus aturan itu gimana? Gimana jawabannya? Iya Bu, saya itu harus mematuhi aturan. Terus, ya kalau tidak mematuhi gimana? Ya itu Bu, dihukum. Saya tak mau kalau dihukum. Nah, berarti kan gampang disiplin menurut pandangan anak ya. Merasa anak itu kurang tidak nyaman dengan adanya disiplin itu. Dan itu memang sejalan Bapak Ibu. Dalam budaya kita memang makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Benar atau tidak Bapak Ibu? Jadi kita itu seolah-olah patuh dengan adanya disiplin itu, ya. Dan memang kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau melanggar dihukum, benar atau tidak Bapak Ibu? Iya, dihukum. Dan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, sehingga anak itu menurutnya merasa takut disiplin itu, sehingga bukan mematuhi malah melanggar. Dan seperti itu Bapak Ibu. Dan sebenarnya yang paling benar itu kata makna disiplin itu, kalau kita lihat dari artinya saja, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Artinya itu belajar Bapak Ibu, bukan aturan, bukan mematuhi aturan, tapi belajar. Bagaimana kondisi besar ini? Belajar untuk berbuat baik. Jadi seperti itu. Coba kita perhatikan gambar di sini Bapak Ibu. Saya punya 3 gambar. Di sini ada disiplin waktu, ada disiplin dalam menggunakan helm, dan ada disiplin menggunakan masker. Coba kita lihat satu persatu gambar itu Bapak Ibu. Kalau kita mengarah ke disiplin waktu, ingat jangan lupa sholat tepat waktu, pesan Bapak. Menurut Bapak Ibu, apa menurut Bapak Ibu gambar di sini ini menggambarkan tentang disiplin waktu karena apa? Tujuannya apa? Kira-kira paham nggak tujuannya apa? Kewajiban, seperti itu ya Bapak Ibu, kewajiban. Sedangkan coba yang gambar di nomor 2, disiplin menggunakan helm. Ini seperti
Jadi istilahnya supaya kita berdisiplin, tentunya kita harus memperhatikan kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Jangan memandang aturan-aturan yang tidak mengenakan, tapi berilah gambaran-gambaran yang positif, Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita memberikan belajar dengan kebaikan, yaitu dengan menerapkan disiplin itu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa sih kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini contoh-contoh Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang patut kita harus terapkan di lingkungan sekolah kita. Bagaimana cara kita memperhatikan peserta didik kita mempelajari, menuntut
biasanya anak itu langsung cium tangan tanpa adanya disuruh atau aturan. Dan itu diterapkan di sekolah kita dan wajib nanti dikembangkan Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui kan memang di sekolah kita sebelum masuk kelas kita ini ya Bapak Ibu tuh baca surat Al-Fatih, setelah itu di sampingnya ada guru ya, lalu cium tangan. Nah, ini adalah salah satu penerapan yang bagus Bapak Ibu. Perlu kita tingkatkan lagi dan perlu kita kembangkan lagi. Jangan sampai ini budaya positif seperti ini jangan sampai dihilangkan Bapak Ibu, malah terus dilanjutkan. Itu untuk memunculkan ini Bapak Ibu, peserta didik itu memunculkan kesadaran dari internalnya diri sendiri. Nah, sini saya mau memberikan suatu pertanyaan Bapak Ibu mengenai hukuman atau konsekuensi. Apa menurut kalau kita mengarah ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu menurut Bapak Ibu pasti yang berat, menyakitkan, kan seperti itu, fisiknya dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dalam penjabarannya, ini kalau kita bandingkan Bapak Ibu, kita sering menggunakan kata hukuman ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mengarah ke budaya positif, kata hukuman itu malah ditiadakan Bapak Ibu, tidak baik. Lebih mengarah ke kata konsekuensi, lebih mengarah ke kata konsekuensi. Mari kita lihat, bandingkan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau kita mengarah ke hukuman Bapak Ibu, hukuman ini sesuatu yang menyakitkan pasti, membuat anak sakit fisik maupun hati. Biasanya guru itu kalau diberi hukuman kadang salah dihukum, kadang pasti masih di ini bisa hati, kadang dendam bisa tadi, tapi ya tak bisa labelnya seperti itu Bapak Ibu. Dan itu memang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita itu melakukan kesalahan Bapak Ibu. Yang ketiga, anak membenci akhirnya, membenci kedisiplinan karena saking dendamnya otak orang boleh, kan seperti itu. Terus paksaan, hukuman itu kayaknya paksaan dan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Dan itu konsepnya yang tidak baik Bapak Ibu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan akhirnya tujuannya untuk hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kan seperti itu Bapak Ibu. Coba kita kalau bandingkan dengan konsekuensi, malah itu memang harus kita sepakati bersama. Sesuatu yang harus terjadi ketika anak melanggar suatu kedisiplinan. Terus anak itu membuat merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka pendek, bukan dalam jangka panjang. Kalau di hukuman itu malah jangka panjang dampaknya. Anak menghargai disiplin, sehingga dari konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Dan stimulus berespon tanggapan dari peserta didik, mendorong
konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk restitusi. Tadi ada yang bertanya apa sih restitusi itu? Nah, kita perlu jabarkan restitusi itu Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah perlindungan proses ya Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, di sini Bapak Ibu konsepnya seperti ini. Dalam identitas gagal di budaya positif itu karena masih menyerap kata hukuman. Kalau kita masih menyerap kata hukuman, kita tidak bisa menganggap ini budaya positif karena menganggap ini adalah suatu identitas yang gagal Bapak Ibu. Dan identitas yang sukses yang baik yaitu bisa menerapkan konsekuensi atau restitusi bisa Bapak Ibu. Dan kita bisa membandingkan ya Bapak Ibu di sini kalau hukuman itu memang bedanya sangat jauh antara konsekuensi dengan restitusi. Kalau konsekuensi saja perbedaannya dengan restitusi hampir-hampir mirip, tapi kalau dengan hukuman bertolak belakang Bapak Ibu ya. Dimana kalau kita bandingkan antara identitas yang sukses antara disiplin dengan antara konsekuensi dengan restitusi ya Bapak Ibu ada kesamaan sedikit tapi agak berbeda ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini lebih ke sesuatu yang harus terjadi, tapi kalau restitusi ini merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi lebih menguatkan untuk murid malah dan dalam jangka yang panjang. Kalau konsekuensi ini korban bisa diabaikan karena merasa korban merasa nyaman dengan hukuman itu, konsekuensi itu. Nah, jadi korban ini bisa diabaikan dan malah di restitusi korban ini mendapatkan ganti. Artinya dia ini memperankan sebagai peserta didik yang lain umpamanya seperti itu Bapak Ibu. Dan di konsekuensi murid anak juga tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Yang konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah bisa terpecahkan dengan restitusi. Dan yang selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Karena konsekuensi itu kan memang kesepakatan antara guru dengan peserta didik seperti itu. Dan itu setiap tahun harus berganti Bapak Ibu. Harus dimonitoring kira-kira sesuai nggak konsekuensi dengan ini. Karena setiap peserta itu kan beda-beda karakternya Bapak Ibu. Harus dimonitoring supervisi dari guru. Sedangkan restitusi murid itu lebih banyak belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Sehingga ketika dia menyimpang menerapkan restitusi, si guru ini hanya menuntun anak bagaimana caranya dia bertanggung jawab dengan perilakunya seperti itu. Selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus kalau restitusi fokus pada pemecahan
belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, Bapak Ibu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan orang yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya nanti dia meminta maaf sendiri dan membuat solusi bagaimana caranya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, pembelajaran yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan. Tadi kalau kita sering mendengar itu tiap kelas itu mesti ada aturan Bapak Ibu ya. Aturan kelas mesti ya. Nah, coba sekarang kita terapkan Bapak Ibu keyakinan kelas. Jangan aturan. Kalau menurut dari segi aturan itu kayaknya aturan itu lebih bukan kesepakatan, ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Tetapi kalau keyakinan itu istilahnya dia ingin merajuk kesepakatan bersama. Bapak Ibu, kira-kira di sini pertanyaannya, coba kita ada pertanyaan Bapak Ibu di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Apa pertanyaannya jawabannya menurut Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm? Ya, Bapak Ibu semua untuk keselamatan. Berarti kan keyakinan yang kita teguh, yang kita pegang adalah untuk keselamatan. Itu adalah salah satu contoh keyakinan Bapak Ibu. Coba kita pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu apa? Kenapa? Hah? Iya, ikhtiar menjaga kesehatan. Diikuti berarti? Diikuti? Diikuti. Berarti dia meyakinkan ya. Berarti dia sudah meyakini bahwanya itu termasuk keyakinan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Alasannya apa kira-kira? Kenapa? Supaya apa? Supaya istilahnya apa? Kenapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Membudayakan disiplin. Iya, ini memudahkan disiplin kata Ustaz Salim. Iya benar. Itu pertanyaan itu berarti sudah merujuk ke keyakinan diri, keyakinan kelas. Dan untuk keyakinan kelas Bapak Ibu itu merujuk di kesepakatan kelas. Jadi saya sudah diimplementasikan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Bagaimana cara kita memproses keyakinan kelas? Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Anak-anak ini dibimbing terlebih dahulu Bapak Ibu. Diarahkan anak-anak kira-kira impian kalian itu kelas ini seperti apa. Jadi anak-anak itu dibuat imajinasi terlebih dahulu. Oh saya ingin ini Bu, kelas ini Bu, bersih, monggo silakan ditulis. Setelah itu ditulis semua yang diinginkan oleh anak-anak. Lalu kita setiap keinginan itu saya baca Bapak Ibu. Dan yang sama artinya maknanya saya gabungkan dan
mutilasi tubuh. Nah, itu. Nah, kita lihat perbedaannya di sini supaya kita tidak bingung. Perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Itu kan aturan Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke tanggung jawab. Bicaranya itu lebih yang positif Bapak Ibu, tanggung jawab. Bisa tanggung jawab, silakan buku taruh di tempatnya dan sebagainya. Itu merujuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang, kata negatif kan Bapak Ibu ya. Kita ubah ke bentuk positif Bapak Ibu. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Contohnya ada
bagi anak itu perlu diberi cinta dan kasih sayang. Ketika di rumahnya tidak diberikan, tolonglah dekati, diberikan kepada anak tersebut, Bapak Ibu. Terus ketika dia butuh kebebasan, berilah, tanyakan kebebasan seperti apa yang dia inginkan. Jadi supaya dia itu dari negatif, Bapak Ibu, merubah menjadi positif. Jadi seperti itu cara kita melihat dan kita melihat peserta didik yang ke hal negatif. Ubahlah sedikit dengan kita memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu? Paham ya? Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita nyampe di posisi kontrol, Bapak Ibu. Dimana Bapak Ibu perlu Bapak Ibu harus ketahui posisi kita ini sebagai pendidik wajib mengetahui mana posisi kontrol. Untuk bisa menciptakan budaya yang positif, kita harus bisa mengetahui posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Yang pertama apa saja 5 itu? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ya, ada pengontrol, dan ada manajer. Baik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih memahami, saya ada sedikit ini Bapak Ibu video. Silakan Bapak Ibu disimak videonya dan kita nanti lanjutkan dalam melihat tayangan video itu. Gak kedengeran Bapak Ibu? Gak ada suaranya, sabar. Iya ya, tunggu, saya besarkan dulu Bapak Ibu.
Ya, jadi di 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu kita bisa memahami bagaimana ketika kita memaknai posisi kontrol itu, apakah ada di posisi penutup, membuat merasa bersalah, bagaimana ketika posisi menjadi teman, menjadi pengontrol, maupun menjadi manajer. Dan memang Bapak Ibu, setelah kita perhatikan video tersebut tadi ya Bapak Ibu, kira-kira posisi yang enak yang diterapkan nanti untuk budaya positif itu nanti kira-kira posisi yang mana Bapak Ibu? Hah? Posisi mana Bapak Ibu? Yang kelima, posisi manajer yang memang wajib kita bisa kuasai untuk hal yang positif Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu sebelum mengenal 5 posisi kontrol, kira Bapak Ibu ini berada di posisi kontrol yang mana? Ini perlu kita lihat ini Bapak Ibu. Baik, kira-kira coba saya ada permainan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tulis 5 posisi dari kelima itu posisi kontrol Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Posisi penghukum kah, manajer kah, atau pengontrol, beban merasa bersalah? Saya akan membagikan kertas ini, silakan nanti Bapak Ibu ditempel di posisi kontrol dulu di warna pink ya. Silakan bagikan, minta tolong Bang. Ya. Silakan ditulis Bapak Ibu. Saya ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu lakukan ketika mengajar atau berada di lingkungan sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini berada di posisi kontrol yang mana? Silakan Bapak Ibu ditulis. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu, cukup ya. Kira-kira yang jujur aja Bapak Ibu ya, jujur, bukan saya ingin betul kejujuran Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Kalau sudah, silakan Bapak Ibu langsung tempel Bapak Ibu. Tempel di kertas yang sudah saya bisa nggak Bapak Ibu? Silakan di Bapak. Monggo Pak, monggo Ibu, Bapak silakan ditempel. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, ada apa-apa, nanti dilipat aja, ada apa-apa. Ada apa dilipat nanti saya yang mau. Nah, lipat Bu. Ya. Ya. Ya, oke. Ayo silakan Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kita semangat ya Bapak Ibu ya. Namanya kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya, saya tidak mau menggurui. Cuma apa yang saya dapatkan selama pendidikan baru bergerak, saya coba mengimplementasikan kepada Bapak Ibu, dan nantinya kita saling berkolaborasi bersama untuk bisa mengimplementasikan budaya positif ini kepada peserta didik Bapak Ibu. Baik, sudah semua. Aduh, Ustaz Salim ketinggalan. Ayo Ustaz Salim ketinggalan. Ustaz Salim ini bingung gimana? Tidak bingung, kayak bingung. Ya, oke, aduh, ya Allah. Ya. Oke, baik. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini masih ada yang masih ada yang menghukum ini. Ustaz Irfan masih berada di kontrol penghukum. Nah, ini sebenarnya cepat-cepat
itu seperti apa. Bisa Bapak Ibu baca ketika di masa kita identitas, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menanyakan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Di validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Setelah itu baru yang terakhir, menanamkan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin anak seperti apa dan sebagainya. Itu masuk menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, karena ini karena sudah refleksi, berarti untuk materinya sudah saya sampaikan semuanya, Bapak Ibu. Jadi saya akan memberikan, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bertanya. Saya kasih waktu, Bapak Ibu. Ada bertanya mungkin cukup atau tidak, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya itu nanti kita masuk refleksi. Iya, ini mau menjelang dulu, tapi masih bisa kita berlanjut ya, Ustaz Salim, masih berlanjut kegiatannya kita itu masih bisa, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan berhubungan dengan budaya positif, saya buka pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Sebenarnya posisi keluarga apa yang baik untuk kita sebagai guru. Soalnya gini, sambil contoh dulu di SMP saya ada SMP 1, ada namanya kantin kejujuran. Tapi dana yang lebih keluarkan ternyata lebih banyak keluar daripada masuk. Nah akhirnya kantin kejujuran ini ditutup. Ada juga yang mengelola adalah guru-gurunya. Mbak Hoi. Terima kasih. Ini kasus ya Bapak. Ini Paula kasus sebenarnya ini kantin kejujuran. Sebenarnya di dalam budaya positif baik, karena ini mengandung nilai-nilai kebajikan dalam universal, Bapak Ibu. Cuma karena posisinya dalam penerapannya tidak sepenuhnya kita terapkan semua dalam budaya positif, otomatis anak belum bisa termotivasi dalam diri. Intrinsiknya itu belum ada, jadi masih istilahnya aku juga masih belum ada, ketidakpastian istilahnya tidak sopan masih belum ada dalam diri anak, sehingga masih kurang, Bapak Ibu. Jadi untuk menerapkan ini perlu terlebih dahulu terapkan konsep-konsep yang dalam disiplin positif sampai institusi itu perlu kita berikan dulu, Bapak Ibu. Setelah itu baru kita mencoba kira-kira di kantin kejujuran itu berhasil apa tidak, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan posisi yang paling baik dulu itu memang ada di posisi manajer. Karena di posisi manajer itu kita bisa mengontrol peserta didik, mementoring bagaimana peserta didik bertanggung jawab dalam pelaksanaan itu. Ya, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan Ustaz Salim. Apa perbedaan penerapan dan keyakinan kelas?
teman sekolah kita. Baru kita refleksi Bapak Ibu. Akhir nih Bapak Ibu, kita refleksi. Jadi refleksinya saya minta doa dari guru ini mewakili dari teman-teman untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Silakan yang mau merefleksikan apa saja itu. Ceritakan pengalaman Anda setelah mempelajari materi budaya positif ini. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti materi yang sudah berlangsung ini? Terus pelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan ini? Dan yang terakhir, apa yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Oke, silakan yang mau merefleksikan Bapak Ibu, monggo saya beri kesempatan. Berani mungkin? Silakan berani. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, saya akan merefleksikan selama mengikuti destinasi aksi nyata program penggerak untuk budaya positif dengan CGP Ibu Fia. Yang pertama itu bahwa pengalaman saya setelah belajar bersama budaya positif bahwa kita sebagai pendidik harus terus belajar bahwa hal-hal positif untuk diberikan kepada siswa, terutama hal-hal yang selama ini kita salah dalam membimbing mendidik siswa-siswa kita. Kemudian perasaan saya sangat senang sekali karena tadi disini dengan SPG dapat ilmu tambahan bahwa kita selama ini sebagai pendidik ada hal-hal yang harus mulai dirubah. Untuk pelajaran yang dapat diambil pada hari ini yaitu bahwa kita mengenal adalah bahwa guru adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, teman. Dan tadi sebenarnya saya menulis teman karena memang saya menganggap dengan kedekatan kita dengan siswa terkadang ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif. Jadi negatifnya yang cenderung ada yaitu kita dianggap seperti teman mereka gitu, ada hal-hal negatif itu. Tapi memang yang paling bagus manajer. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah ini? Jadi kita bersama di sini untuk setelah mengikuti program destinasi ini bisa membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa kita sebagai pendidik untuk bisa membudayakan positif kepada siswa, terutama dengan membaca keyakinan kelas yang muncul dari kesepakatan dulu awalnya. Itu saja, semoga kita semuanya ada hal positif dari kegiatan ini dan mulai hari ini untuk bisa belajar menjadi seorang manajer. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani atas refleksinya, tepuk tangan ya semuanya. Ya, mungkin satu lagi. Ya, baik. Nah, saya pengalaman sekali dari Natal. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini sepertinya sudah gimana? Ya, gitu baik. Yang pertama ceritakan pengalaman Anda setelah belajar materi budaya positif ini. Terus terang ini merupakan suatu tambahan pengalaman yang baru bagi saya pribadi, gitu ya. Dan tentunya satuan pendidikan itu merupakan salah satu membentuk karakter anak, karakter siswa, sehingga memang sangat pas manakala budaya positif atau disiplin positif itu selalu disematkan, selalu diberikan kepada peserta didik kita atau anak-anak kita, sehingga karakternya memang harus betul-betul terbentuk ketika sudah budaya positif ini selalu diberikan atau ditanamkan kepada anak didik kita di satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan itu merupakan langkah pertama untuk membentuk karakter anak seperti itu. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti materi ini yang sedang berlangsung ini? Terus terang saya mengikutinya dengan senang, bangga, apalagi tadi ada tepuk dua jempol dan lain sebagainya, gitu ya. Terus terang saya senang gitu ya mengikuti kegiatan ini. Kemudian pelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan ini?
lama itu mendidik, memberikan punishment, kemudian reward dan sebagainya itu ternyata beberapa yang saya ambil itu ada yang salah gitu ya, ada yang mendukung dan lain sebagainya gitu. Maka saya memilih tadi manajer itu, manajer. Ada yang terakhir itu yang menurut saya itu sudah langkah positif yang jauh, harus kita aplikasikan laksanakan daripada yang lain seperti itu. Walaupun sama tahu ya begitulah anak didik kita, walaupun disanksi bagaimanapun ya takut mulai lagi seperti itu. Mungkin dengan langkah manajer tadi itu mungkin bisa memberikan anak itu bisa lebih berpikir ke arah yang lebih positif sesuai dengan judul budaya positif di lingkungan sekolah seperti itu. Apa yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan hari ini, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh ibu materi ini, sehingga sekolah SMA Darussalam ke depannya betul-betul menjadi sekolah yang berdisiplin positif, baik itu bagi saya pribadi sebagai